Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan waktu dan tanggal terakhir para tenaga honorer atau non aparatur sipil negara itu bisa bekerja di pemerintahan. Hal ini merujuk dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru saja disahkan oleh DPR. Informasi selengkapnya ayo disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh. Dan rekan-rekan sekalian, nasib pegawai non aparatur sipil negara di lembaga pemerintahan itu telah ditetapkan melalui pengesahan dan peresmian Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui kesempatan itu telah menyebutkan terkait dengan waktu terakhir tenaga honorer itu bisa bekerja di pemerintahan. Tentu rekan-rekan perlu mengetahui hal ini oleh karena memang hal ini menyangkut nasib dan kondisi kita para rekan-rekan tenaga honorer ke depannya. Apakah memang masih bisa dipertahankan di pemerintahan ataukah memang harus diubah namanya ataukah perlu diberhentikan. Nah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada saat rapat paripurna pengesahan rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara telah menyebutkan hal itu dan telah diatur di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara terkait dengan tanggal terakhir para tenaga honorer itu bisa bekerja di pemerintahan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas pun menegaskan bahwa status tenaga honorer nantinya akan dibuat lebih rinci dan rigid. Para pegawai non aparatur sipil negara ini masih bisa bekerja paling lambat hingga dengan tanggal 24 Desember tahun 2024. Ia mengatakan bahwa non ASN akan terus bisa bekerja dan kita akan melakukan penataan selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 24 Desember tahun 2024. Jadi mereka tetap bisa bekerja dan pihaknya masih mendorong agar lebih komprehensif. Jadi ternyata sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, waktu terakhir para tenaga non aparatur sipil negara bisa bekerja di pemerintahan itu paling lambat hingga dengan 24 Desember tahun 2024. Rentan waktu hingga dengan 24 Desember ini pemerintah akan menggunakan rentan waktu 1 tahun lebih ini guna penyelesaian dan penataan persoalan tenaga honorer. Kedepannya setelah penataan selesai, tenaga honorer itu akan diserap menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan nantinya P3K sendiri akan terbagi menjadi dua, yakni P3K penuh waktu dan paruh waktu. Jenisnya apa saja, misalnya administrasi dan sebagaimana nanti diatur di dalam peraturan pemerintah. Ada juga pengkhususan untuk guru dan tenaga kesehatan. Ia pun menegaskan tidak akan ada pegawai honorer yang terkena pemutusan hubungan kerja dampak dari pengesahan undang-undang ini. Prinsipnya tidak akan terjadi pemutusan hubungan kerja, berarti tetap berjalan. Surat edaran pun telah dikeluarkan oleh Menpan terkait dengan hal itu. Sebelumnya pemerintah tengah berupaya untuk menyelamatkan nasib para tenaga non aparatur sipil negara yang jumlahnya diperkirakan mencapai jutaan orang. Upaya itu untuk menyelamatkan tenaga honorer dari pemecatan massal dilakukan melalui rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara. Nah rekan-rekan, bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap berita ini? Silahkan tuliskan komentar di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.